Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Nasir dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hadis-hadis mengenai teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa kekerasan dalam aplikasi 60 hadis Nabi tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Di sini kami akan membahas tentang apa definisi keluarga secara umum dan dalam konsep agama Islam. Yang kedua, menjelaskan peran seorang perempuan atau ibu dalam keluarga. Yang ketiga, menjelaskan teladan Nabi tanpa kekerasan dalam keluarga. Sebelum kita masuk pembahasan, yang perlu kita ketahui bahwa keluarga adalah sekelompok manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang biasanya dalamnya ada seorang ayah, ibu, dan anak yang memiliki hubungan darah, atau juga dalam keluarga itu sering ada pembantu begitu. Salah satu anggota dari keluarga yang akan kita bahas adalah seorang ibu, di mana sosok ibu ini adalah seorang perempuan hebat. Nah, perannya pun juga sangat penting di dalam sebuah keluarga. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, besarnya peranan perempuan itu banyak sekali, mulai dari melahirkan, merawat, menyusui, dan masih banyak lagi. Perempuan memang diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang sangat spesial. Maka dari itu, dengan pengorbanannya yang sangat besar dalam sebuah rumah tangga atau dalam keluarga, perempuan wajib dihormati, disayangi, dicintai, dan dilindungi. Nah, di sini dalam makala ini yang akan kita bahas mengenai problematika tentang perempuan di zaman sekarang. Ialah mereka membutuhkan perlindungan. Dan sampai saat ini masih banyak perempuan yang mendapatkan kekerasan dari kaum laki-laki atau suaminya. Nah, makalah ini akan menjelaskan tentang perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan yang patut kita contoh dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama, definisi keluarga. Keluarga adalah sekelompok manusia yang terdiri dari dua orang terlebih yang diikat oleh hubungan darah. Mereka saling menyayangi satu sama lain, yang memiliki tujuan untuk mempertahankan budaya dan menciptakan interaksi sosial antara individu sebagai makhluk sosial. Fungsi dari keluarga sendiri adalah untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan seperti ekonomi, biologis, sosialisasi pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab, keluarga disebut ahlun, yang berarti keluarga. Kata ahlun berasal dari kata ahilah, yang berarti senang, suka, atau ramah. Menurut pendapat lain, kata ahlun berasal dari ahalah, yang berarti menikah. Nah, menurut konsep Islam, keluarga adalah salah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan atau akad nikah. Pernikahan ini berorientasi membentuk keluarga yang sakinah, yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Adapun tujuan pernikahan dalam agama Islam adalah memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang untuk mendapatkan keturunan yang sah. Di sini ada beberapa tujuan yang melekat dalam setiap perkawinan, yaitu yang pertama, menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan. Yang kedua, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta, kasih sayang. Yang ketiga, memperoleh keturunan yang sah. Keluarga merupakan sekolah atau lembaga bagi seorang anak, di mana keluarga menjadi bagian inti bagi anak untuk belajar, bersosialisasi dengan individu lainnya, menanamkan pola tingkah laku, dan menanamkan nilai-nilai norma kehidupan. Di dalam keluarga ada orang yang memimpin atau orang yang memegang kekuasaan di dalamnya, yang disebut dengan kepala keluarga. Nah, keluarga ini ya seperti lembaga pemerintahan, di mana pasti ada seorang pemimpin.
yang memimpin sebuah sistem dalam pemerintahan tersebut. Nah, kebanyakan orang yang menjadi pemimpin atau yang memegang kekuasaan di dalam keluarga adalah seorang suami atau ayah, di mana seorang ayah lah yang bertugas mencari nafkah, membiayai semua kebutuhan keluarganya. Meskipun dominan kepala keluarga seorang laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan seorang perempuan juga bisa menjadi kepala keluarga. Hal ini terjadi ketika mereka ditinggal mati oleh suaminya atau telah bercerai. Nah, bahkan banyak yang menyebutkan bahwa seorang ibu atau perempuan bisa menggantikan peran seorang ayah di dalam keluarga. Namun, seorang ayah tidak bisa menggantikan peran ibu di dalam keluarga. Kemudian yang kedua, yakni peran seorang ibu atau perempuan di dalam keluarga. Di sini ibu adalah sosok manusia yang harus ada dan sangat penting keberadaannya di dalam sebuah keluarga. Tidak heran jika di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan kata ibu 3 kali, sedangkan ayah hanya disebutkan 1 kali. Disinilah kita dapat memahami secara tekstual bahwa begitu spesialnya seorang ibu di dalam sebuah keluarga, dan perannya pun sangat penting di dalamnya. Jadi hadirnya seorang ibu di dalam keluarga juga sebagai penyeimbang. Di dalam keluarga, ibu juga sebagai manajer. Maksudnya di mana ibu itu bertugas untuk menyatukan anggota keluarga dan menyelesaikan masalah yang ada, serta mengatur segala kebutuhan perencanaan, penyelesaian masalah keuangan, dan lain sebagainya. Mengenai keluar masuknya uang di dalam keluarga, ini juga tanggung jawab seorang ibu, sebagaimana yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari bahwa yang memegang keuangan dalam keluarga adalah ibu. Dan masih banyak lagi peran ibu yang mungkin sangat luar biasa di dalam sebuah keluarga. Kemudian disinilah inti pembahasan kita adalah teladan Nabi tanpa kekerasan dalam keluarga. Dalam Islam, laki-laki menjadi seorang pemimpin dalam keluarganya. Kepemimpinan suami atas istrinya adalah salah satu prinsip keadilan, di mana keadilan yang dimaksud adalah menempatkan sesuatu kepada kapasitasnya masing-masing. Nah, laki-laki ini merupakan makhluk yang diciptakan dengan beberapa kelebihan alamiah dibandingkan dengan perempuan, yakni dari segi fisik, psikologi, dan itu bersifat mutlak. Kelebihan yang ada pada laki-laki menjadi sebuah anugerah untuk menjalankan amanah sebagai pemimpin dan bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Jadi seorang laki-laki itu mempunyai kelebihan tersendiri di atas perempuan, yang itu merupakan sebuah amanah dari Tuhan untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di dalam sebuah rumah tangga. Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan surah An-Nisa ayat 34, yang artinya laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istrinya, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni laki-laki, atau sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyud, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkan mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Jadi Rasulullah sebagai uswatun hasanah sudah sewajarnya menjadi pusat perhatian umat Islam untuk meniru perilaku keseharian beliau. Rasulullah tidak hanya terkenal sebagai orang yang baik dan sabar dalam memimpin masyarakat, memimpin rakyatnya, tapi juga dalam lingkup keluarga beliau dikenal sebagai sosok kepala keluarga yang lemah lembut dan sangat mencintai keluarganya. Nabi tidak pernah sekalipun melakukan kekerasan terhadap istri, anak, dan keluarganya. Rasulullah sebagai manusia biasa juga pernah merasakan sakit hati atas kesalahan yang diperbuat oleh istrinya. Meskipun beliau hidup di zaman jahiliyah, yakni di mana perempuan diperlakukan secara tidak manusiawi dan direndahkan derajatnya, namun beliau tetap
menjalankan atau tetap sabar dan menghindari sikap kekerasan atas perempuan di dalam rumah tangga. Nah, di sini ada hadis riwayat Muslim, yakni artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya, tidak pula perempuan atau istrinya, tidak juga pada pembantu kecuali dalam peran di jalan Allah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga ketika diperlakukan sahabatnya secara buruk tidak pernah membalas, kecuali ada pelanggaran atas kehormatan Allah, maka ia akan membalas atas nama Allah. Jadi di sini Rasulullah sangat menghindari yang namanya sifat kekerasan, baik itu di lingkungan masyarakat kepada sahabatnya maupun di lingkungan keluarga, yakni istri, anaknya, dan keluarga lainnya. Jadi Rasulullah ini selalu memikirkan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah kekeluargaan. Meskipun dalam perkara tertentu dibolehkan dalam agama untuk melakukan kekerasan, namun beliau berusaha menghindari cara tersebut. Beliau berusaha mencari jalan yang baik dengan cara musyawarah, yakni berkumpul dengan keluarga dan membicarakannya secara baik-baik, kepala dingin, agar bisa diselesaikan dengan baik, begitu. Di hadis lain, yakni dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah juga di sini diterangkan dan dijelaskan mengenai perilaku Rasulullah dalam keluarga, yakni artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ma'in berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq dari Al-Adhar, ia berkata, Abu Bakar, semoga Allah merahmatinya, memohon izin untuk menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika akan masuk, ia mendengar suara Aisyah meninggi seperti orang marah. Maka ketika Abu Bakar telah masuk, ia memegang Aisyah untuk memukulnya seraya berkata, kenapa aku melihat kamu mengeraskan suara di hadapan Rasulullah? Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghalanginya hingga Abu Bakar keluar dengan membawa marah dengan emosi. Saat Abu Bakar keluar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapatmu ketika aku selamatkan kamu dari seorang laki-laki murka? Abu Bakar. Nu'man berkata, Abu Bakar lalu berdiam diri dalam rumah selama beberapa hari. Setelah itu ia memohon lagi untuk menemui Rasulullah SAW dan ia mendapati keduanya telah berbaikan. Lantas ia berkata kepada keduanya, sertakanlah aku dalam kedamaian kalian sebagaimana kalian telah menyertakanku dalam kemarahan kalian. Kemudian Nabi SAW menjawab, kami telah lakukan, kami telah melakukan. Nah, disinilah dapat kita lihat perilaku yang dapat kita teladani dari perilaku Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan sebuah perkara atau masalah di dalam rumah tangga. Rasulullah sangat mencintai dan sangat menyayangi keluarganya, sehingga dalam menyelesaikan masalah itu beliau sangat menjauhi yang namanya kekerasan. Jadi pada dasarnya Al-Quran dan hadis telah menyinggung perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi fisik, dan sifat perbedaan itu merupakan sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah. Dan ulama pun juga telah menjelaskan bahwa alasan laki-laki dan perempuan itu diciptakan agar mereka saling mengenal dan saling melengkapi kekurangan masing-masing. Jadi sebagai pasangan suami istri sudah seharusnya saling menasihati dan saling mengingatkan ketika salah satunya berbuat kesalahan atau khilaf, dan tidak langsung mengambil jalan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Jadi mungkin inilah yang sempat saya jelaskan mengenai teladan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan keluarganya. Semoga apa yang saya paparkan dapat kita tangkap dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ke depannya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.